Kita akan melanjutkan latihan berikutnya. Sekarang kita akan membuat walk cycle. Sama seperti sebelumnya, untuk membuat walk cycle kita perlu patokan atau guide. Patokan atau guide ini kita bisa download atau lihat di Google dengan mengetikkan walk cycle. Lalu akan keluar gambar-gambar yang bisa kita pergunakan untuk patokan. Oh ya, aku jelaskan sedikit. Untuk membuat walk cycle itu sama seperti run cycle, ada beberapa key pose utama. Di sini adalah contact pose, kemudian dilanjutkan dengan down pose di mana kita menyentuh tanah tapi badan agak turun, kemudian passing pose, lalu dilanjutkan dengan up pose, dan lalu mengulang lagi ke contact pose dengan kaki yang berlawanan. Tidak usah lama-lama, mari kita langsung praktekkan. Sama seperti sebelumnya, aku akan mengimport gambarnya ke Maya agar dalam video ini kita tidak terlalu susah untuk melihat gambarnya. Sama seperti sebelumnya, kita jangan lupa untuk membuat shortcut controller. Setelah itu, untuk membuat walk cycle ini kita tidak perlu menggunakan terlalu banyak frame, cukup 25 frame saja. Walk cycle tentunya lebih lambat dibandingkan run cycle, maka frame yang digunakan tentu saja akan lebih banyak dibandingkan run cycle. Lalu dipastikan mode animasinya dalam bentuk spline dan spline. Kemudian kita akan membentuk pose sesuai dengan guide yang ada. Dari frame 1 kita akan membentuk yang namanya contact pose. Kita samakan saja di mana kaki kanan di depan, kaki kiri agak di belakang. Oke. Badan aku agak turunkan sedikit. Lalu kaki akan aku mundurkan sedikit ke belakang. Kita akan copy frame 1 ini ke frame paling akhir. Kemudian kita akan berikan di posisi frame 13 untuk kita buat perpindahan kaki. Jadi kita tinggal copy dari kaki sebelah ke kaki satunya. Wait, kalau hal ini terjadi, jangan lupa di key semuanya, lalu di copy lagi, lalu di paste. Oke, begitu pula sebaliknya. Kita copy kaki kanan, frame kaki kanan ke kaki kirinya. Jika hal ini terjadi, jangan lupa di select kembali, ulang. Lalu kita copy ulang. Oke, selanjutnya pastikan semua anggota badan di keyframe kembali. Di frame keempat kita keyframe all, lalu kaki kanan kita tapakkan ke bawah. Ball roll kita matikan. Badan kita jangan lupa kita turunkan ke bawah. Lalu kaki belakang kita sesuaikan dengan gambar.
Atau di sini kita bisa copy paste, lalu kita agak mundurkan, lalu kita ball rollnya kita naikkan lebih tinggi, lalu kaki lebih kita mundurkan ke belakang. Oke, kita key, lalu ke frame 7. Di sini ball roll kita matikan kembali, lalu kaki kita mundurkan ke belakang, agak ke belakang, lalu di sini badan kita tinggikan. Nah, ini adalah yang namanya passing pose. Ini tidak usah terlalu ke belakang, ini agak naik. Nah, lalu kaki yang ada di sebelah ujung sana, ball rollnya kita matikan, lalu kita naikkan, lalu kita rotasi, agak mirip seperti gambarnya. Oke, ini kalau bisa kita agak majukan sedikit juga tidak apa-apa. Nah, lalu di frame 10, nah di mana ini kaki lebih mundur lagi, tapi ball roll kita mainkan, karena di sini adalah bagian tertinggi, ya. Ball roll kita naikkan lagi, dan jangan sampai kaki terlalu overstretch, ya. Di sini juga jangan sampai kaki itu terlalu overstretch, karena nanti akan dapat menimbulkan jitter, ya. Nah, lurus tapi jangan terlalu overstretch, ya. Overstretch itu maksudnya apa? Overstretch itu jangan sampai kayak benar-benar ketarik seperti ini, ya, ketarik dan melebihi batas. Jadi triknya adalah kelihatan lurus tapi jangan sampai benar-benar lurus banget, ya. Kita bisa turunkan sedikit pakai Alt dan panah yang ada di keyboard, atau kita bisa mainkan Graph Editor, ya. Lalu di sini kaki sebelahnya kita posekan juga seakan-akan melewati badan. Lalu di sini sudah kembali ke bentuk berikutnya. Sama seperti sebelumnya, badan bisa kita copy dari belakang, kita paste dari frame 16. Nah, untuk kaki, nah berarti kaki kiri ini kita copy, lalu kita paste ke kaki kanannya, ya. Nah, lalu sama juga kaki kanan yang ada di depan kita copy, lalu kita pastekan ke kaki kiri, ya. Lalu kita cek secara general, ya. Di sini masih ada yang jitter nanti ini, itu kita bisa betulkan sedikit demi sedikit. Nah, lalu tahapan selanjutnya adalah kita menseleksi semuanya, kita pindah ke Graph Editor, lalu kita sama seperti sebelumnya, ya, kita bikin di curve pre-infinity cycle, post infinity-nya kita bikin cycle, view kita bikin infinity, ya. Nah, lalu kita mulai benarkan satu-satu, mulai dari badannya, ya. Jangan lupa di sini ada rotasi-rotasi juga yang harus kita buat, ya. Pada saat dia turun ke bawah, di sini kita bisa bikin agak rotasi ke bawah sedikit, ya. Lalu pada saat di puncak tertinggi dia mulai naik. Pada saat passing, mungkin pada saat puncak tertinggi ini bisa kita agak rotasi ke atas sedikit, ya. Nah, tapi jangan terlalu overstretch sini, jadi kita bisa turunin sedikit, ya. Nah, sama juga di sini kita bisa tinggal copy paste atau kita bisa rotasi saja sendiri. Di puncak paling tertingginya ini kita bisa rotasi ke atas sedikit. Kalau terlalu overstretch kita bisa turunin sedikit. Oke. Nah, kita benarkan sedikit-sedikit dulu, ya. Rotasinya ini, rotasi merahnya dari sini naik ke atas. Oke, ini sudah bagus, rapi. Lalu dia turun ke bawah. Nah, ini sama-sama turun, mungkin kita bisa samain sedikit, ya. Mungkin di bagian tengah ini bisa kita delete saja biar gerakannya lebih halus, ya. Lalu di bagian sini
bagian akhir jangan lupa dibikin agar seakan-akan gerakannya nyambung dan bagus. Nah, setelah itu sama seperti sebelumnya ya. Di sini ada yang namanya weight shift ya. Pada saat kaki benar-benar bertumpu, di kaki yang menumpu, badan bisa agak digerakkan ke bagian sana. Lalu di rotate sedikit. Oke. Lalu masih bisa di adjust translate-nya agar juga bagus. Ya, oke. Seperti ini mungkin kira-kira. Lalu di kaki sebelah satunya juga kita perlakukan hal yang sama. Agak digeser lalu dirotasikan ke arah sini karena kaki kanannya yang lebih tinggi ya. Lalu translasinya juga bisa diatur. Ya, seperti ini. Oke, kita atur translasinya dahulu. Nah, di sini berarti kita tahu kan, di sini semestinya bagian tengahnya ini dari sebelah sini, dari kiri layar sini ke gerakan kanan layar sini kita bisa hapus saja. Ya, lalu sama setelah ini ke bagian sini bisa kita atur. Nah, ini pada saat transisi berarti ini harusnya agak naik sedikit tengahnya, lalu kita delete ya, agar bentuknya juga tetap bagus. Ini kenapa aku naikkan, karena kalau enggak kita naikkan bentuknya jadi aneh ya. Jadi bentuknya aneh kan. Jadi ini tadi akhirnya bagian akhir harus kita naikkan, lalu kita atur kurvanya biar gerakannya terlihat bagus. Kita lihat translasinya oke, bisa kita hapus juga. Lalu kita rapikan bentuknya. Ya, rotasi birunya juga kita cek. Nah, ini sama juga ya. Dari sini agak rotasi ke arah kiri ini, ke kanannya ini bisa kita hapus. Depan ini juga kita hapus. Nah, ini yang tadi aku bilang. Berarti ini bagian akhirnya harus kita atur juga bentuknya agar bagus. Nah, di sini aku ketekankan lagi, itu sebabnya kita harus menggunakan metode tadi ini, di mana kurvanya kita jadikan pre-infinity-nya cycle dan post-infinity-nya juga cycle, agar kita bisa melihat patokannya. Ini kita buat jadi auto tangent lagi, lalu bentukannya kita rapihkan kembali ya. Lalu kita cek gerakannya sudah rapi. Nah, sekarang saatnya kita merapikan gerakan kaki agar tidak terlihat jitter. Nah, untuk merapikan gerakan kaki ini lumayan perlu ketelitian kita. Nah, kenapa kakinya jitter? Di sini kita salah mencet. Oke, kenapa bisa jitter? Kalau kita lihat kakinya di sini, nih, yang bikin jitter adalah setelah kakinya itu lurus, tiba-tiba di sini ada gerakan. Kita perhatikan kaki kanannya ya, dari lurus tiba-tiba ada perubahan gerakan yang sangat ekstrim, dari lurus menjadi bengkok, ya. Nah, dari bengkok ini, di sini aman. Nah, dari ini lurus ke sini, tiba-tiba juga ada perubahan gerakan yang ekstrim. Coba lihat antara pahanya ya, paha dan betisnya. Dari agak bengkok, tiba-tiba menjadi sangatlah lurus. Nih. Nah, gerakan yang seperti itu yang mengakibatkan, nah ini juga dari lurus langsung bengkok. Nah, gerakan-gerakan seperti ini yang mengakibatkan animasinya itu terlihat seperti jitter-jitter ya. Jadi kita harus coba rapihkan gimana agar tidak terjadi jitter-jitter itu. Mungkin di sini kakinya kita coba dulu. Kita coba meminimalisir pergerakannya agar tidak terlalu jitter. Oke. Di sini yang gerakannya sangatlah patah.
Di sini mestinya tidak ada rotasi X-nya. Nah, di sini mungkin kita bisa mulai ball roll-nya lebih cepat. Ya, seperti itu. Nah, untuk di sini bagian tengahnya kita bisa naikkan lagi ball roll-nya. Di sini juga mungkin bisa agar tidak ada gerakan ekstrim. Oke, kita coba minimalisin. Oke. Nah, kuncinya apa nih? Cara untuk kita biar tahu agar tidak terlalu jitter ya. Ini kuncinya adalah kita perhatikan pahanya ya. Di sini kan pahanya membentuk sudut ya, sini. Jadi kita pastikan kalau ini sudah ke arah sini, maka kan gerakan-gerakan selanjutnya itu mestinya dari sini pindah ke sini, dan seterusnya. Nah, itu perubahan gerakannya itu yang harus kita pastikan tidak mengulang ke kanan dan kiri, kanan kiri itu. Jadi kalau misalnya ke kiri terus, ya itu dipastikan gerakannya terus ke kiri. Atau kalau dia misalnya gerakan pose-pose selanjutnya itu ke kanan, dipastikan tidak bolak-balik ke kanan atau kiri lagi. Jadi ke kanan terus transisinya. Ya, seperti itu. Kita benarkan satu lagi di sini juga, ya. Terlalu tinggi, mungkin ininya harus direndahkan sedikit. Ini bisa coba kita atur agar transisinya tidak terlalu patah. Oke, kita cek. Ya, sebenarnya ini masih agak patah-patah ya. Tapi aku akan coba kerjain, rapiin juga sesuai dengan cara yang aku bilang tadi itu. Dilihat perubahan transisinya dengan patokannya adalah pergerakan pahanya, pergerakan rotasi pahanya. Jangan sampai terjadi gerakan maju dan mundurnya. Oke, sekarang aku coba rapikan dulu sampai ini jadi rapi dan bagus. Satu persatu ya, dari kanan atau kiri itu kadang bisa aku bolak-balik ya sampai dapatkan gerakan semua yang rapi. Ya, tapi mungkin untuk latihan kali ini tidak perlu aku perbaiki terlalu banyak karena ini masih latihan basic walk cycle. Yang penting kalian tahu bagaimana cara membentuk atau membuat walk cycle basic yang sederhana yang bisa kita pergunakan untuk latihan. Oh iya, aku lupa memberitahu kalau di sini rotasi ini juga harus diatur. Pada saat kaki di depan, badannya juga harus ikut dirotasikan sesuai dengan arah badan. Di sini juga. Oke. Lalu kita cek. Nah, di sini kita bisa copy ke arah sini. Ini kita copy ke bagian akhir. Lalu dari sini ke bagian sini bisa kita delete, lalu kita auto tangent.
Nah, seperti ini. Oke, lalu dicek juga kaki agar semuanya rapi dan bagus. Nah, kalau ada yang begini-begini itu harus di auto tangent biar rapi ya. Nah, ini juga sama nih, translasi Z-nya ini ke depan ini coba dilihat dulu apakah bisa, kalau dirapikan itu bakal bagus atau enggak ya. Di sini ini jangan asal ngerapiin bentuk ya, ngomong-ngomong ya, itu harus dicek dulu apakah ngaruhnya memperburuk perburuk gerakan atau enggak ya. Nah, ini kan kalau digeser jadi rapi kan jadi bentuknya nggak kayak mendorong lagi ya. Nah, itu jangan diubah berarti ya. Ini juga coba dicek rotasinya. Nah, di sini mestinya rata terus. Oke. Ini mestinya auto tangent. Nah, ini juga dicek. Ini mestinya auto tangent, udah jelas. Nah, ini dilihat. Nah, ini translasinya bagian sini di mana dia masih menapak tanah, jangan sampai naik turun. Nah, sedikit ada jitter-jitter di bagian sini ya. Itu ball rollnya coba kita atur sedikit. Ini coba kita delete. Ball roll dan rotasinya kita coba cek rotasinya. Nah, mestinya di sini masih napak tanah, itu mestinya tidak ada rotasi ya. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini kok ada tiba-tiba translasi yang sangat besar dari sini ke sini. Sini juga tiba-tiba sangatlah besar perubahan translasinya. Oke, jadi kita atur. Di sini mendorong. Di sini semestinya tidak selandai itu. Ini juga ya better, tapi masih agak jitter-jitter dikit. Nah, mungkin karena ini juga masih terlalu lurus, jadi agak dihalusin sedikit.
Di sini agak ada yang patah banget. Nah, di bagian sini tiba-tiba patah. Mungkin di sini ball rollnya bisa agak diminimalisir dulu. Minimalisir. Ya, mungkin segitu aja yang bisa aku tambahkan untuk walk cycle di sini ya. Oh iya, jangan lupa satu lagi ya. Seperti run cycle tadi, dari frame 25 di key all, di frame 24-nya di key all. Lalu frame-nya dijadikan 24 agar pengulangannya nanti tersimpannya benar-benar pas. Oke, nanti saatnya kalian mencoba sama tetap menggunakan latihan 05, 04 yang ada aku sertakan linknya di bagian deskripsi. Oke, kalau gitu selamat mencoba.